Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 7 Desember 2024. Besok hari Minggu kita berbondong datang kepada Yesus. Kita selalu semangat, kita hidup di dalam Tuhan. Saya selalu semangat bersama Yesus karena Tuhanlah sumber kekuatanku. Dalam Filipi 4 pasal 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang sumber kekuatan kita. Dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Maju tak gentar ikut Yesus. Sebab bersama ada suatu tempat yang pasti nanti. Janji yang pasti, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Itu yang senantiasa kita nantikan. Surga buat selama-lamanya. Yang sama-sama kita belum pernah melihat. Bumi ada ciptaan Tuhan begitu indah luar biasa. Apalagi surga, tidak ada barangnya najis, tidak ada gempa bumi, tidak ada hujan, tidak ada bencana. Kemarin saya lihat berapa hari yang lalu sudah terjadi banjir bandang di Sukabumi. Saya berdoa supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Inilah keadaan dunia, kita firman Allah, dunia akan nyapa akan hancur, tapi bagi orang yang senantiasa ada di dalam Injil Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, akan selamat. Itu puji Tuhan. Pada malam hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Supaya besok malam kita lanjutkan Galatia pasal 2. Terus kita mau setia sama Tuhan. Kita perkuat hidup kita di dalam firman Tuhan, Injil Kristus. Karena Injil yang heran sudah melepaskan kita dari segala dosa. Saya mau nyanyikan lagu ini. Injil yang heran, amin, haleluya. Lepaskan saya, haleluya, dari segala akar dosa, haleluya. Bebaskan dari kuasa rantai setan. Mulia dalam Injil Tuhan. Injil Tuhan, ada kuasa Tuhan. Injil yang heran ada di dalamnya. Ada kuasa Tuhan Yesus, kuasa dari Bapa, sudah menang atas maut. Bebaskan kita dari kuasa akar setan. Mulia dalam Injil Tuhan. Amin. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Tuhan Yesus. Mulia dalam Injil Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itulah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Aku mau tetap setia berpegang pada Injil Tuhan Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Sucikan malam hari ini pikiran dan mulutku, hatiku Bapa, untuk kami mau baca firman-Mu. Kuasa Tuhan ada di dalam firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala kesalahanku, ampun. Bentuklah hidupku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sangat setia. Kasih Tuhan sempurna. Ada waktu pagi, ada waktu siang, sore sampai malam sebelum kita berbaring tidur. Tapi Tuhan sudah pelihara hidup kita. Mari kita datang kepada Yesus. Saya tidak pernah bosan selalu mengajak Bapak Ibu bersama saya. Karena kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Tuhan adalah Bapa yang kita yang sangat setia, mencintai, mengasihi, memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Amin. Di dalam Injil berita tentang Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat. Di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang sudah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita kuat di dalam Dia. Kalau kita berpegang teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada firman Allah, hati kita melekat dengan Yesus, ada sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, terus hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ayat 15 berbicara tentang Injil juga. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Seperti malam hari ini, saya juga sama terus pagi malam berita tentang Injil tentang Yesus Kristus. Saya beritakan tentang Yesus Kristus karena Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Supaya kita kuat di dalam Dia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24 Bapak ya. Supaya kita selesai. Supaya besok malam kita lanjutkan Galatia pasal kedua. Berurutan kita baca. Kemarin kita baca Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Sekarang mulai ayat 11. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Amin. Gak ada Injil manusia, saudara. Injil manusia berarti berita tentang manusia. Manusia bukan juru selamat. Manusia orang berdosa mati. Ya. Tapi kalau Injil Kristus, Kristus adalah juru selamat. Kristus ada pencipta langit dan bumi. Dan Kristus sebagai raja segala raja, Dia akan datang di atas segala-galanya. Maka Rasul Paulus dipakai Tuhan memberitakan bukan Injil manusia, tapi Injil Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya. Maka dikatakan, aku menegaskan kepadamu, bukan Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus. Dahsyat Rasul Paulus ya. Banyak penyataan-penyataan yang betul dipakai Tuhan. Ada ilhaman Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus bukan oleh kekuatan manusia. Demikian saya juga. Seperti hari ini, saya hampir 4 tahun. 1 Januari ini berlangsung 4 tahun. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam YouTube. Ya, ini semua karena kuasa Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya yang hebat. Kalau Bapak Ibu saya setia melayani pekerjaan Tuhan, terus maju melayani pekerjaan Tuhan, memberikan Injil Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan buat segala hal. Karena kita menggunakan otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua kuat di dalam Tuhan. Dan terus kita berpegang tuh pada Injil Kristus. Ya,
Jadi Rasul Paulus katakan, aku menerimanya oleh penyataan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Termasuk saya, termasuk setiap hamba Tuhan harus punya pengalaman pribadi dari Tuhan. Bukan kita pengalaman pribadi dengan manusia, tapi pengalaman langsung bersama Yesus. Karena dia juru selamat kita. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membina yang benar. Kalau kita baca di Kisah Rasul, ya, Rasul Paulus banyak ya bikin kesengsaraan, apalagi pada waktu dia pergi ke Damsyik. Banyak dia membuat orang Kristen tersiksa, disengsarakan. Rasul Paulus dulu namanya Saulus, dia jahat, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena memang dia orang pintar, tapi dipakai oleh iblis dulu, kehidupan yang lama. Dipakai oleh kedagingan, tapi sekarang dia hidupnya bagi Kristus. Maka dikatakan, aku menganiaya jemaat Allah, menganiaya sudah. Waktu pergi ke Damsyik, banyak dia aniaya sama Rasul Paulus. Makanya banyak orang sanksi, benar nggak dia bertobat? Tapi kenyataan begitu orang melihat kesaksian yang Tuhan pakai, Rasul Paulus dipakai Tuhan menjadi seorang rasul yang diurapi Tuhan. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat yang benar. Rasul Paulus kita, kalau kita baca, dia berguru pada Gamaliel. Gamaliel seorang profesor ahli teologi, saudara. Dahsyat. Jadi betul-betul bukan sembarangan di Rasul Paulus. Teologinya antara Petrus dan ya dengan Paulus, ya pasti saya yakin Rasul Paulus jauh lebih pintar, saudara. Dan aspek dia punya latar belakang pendidikan, ya segala-galanya Rasul Paulus mulai tambah. Tapi dua-duanya dipakai Tuhan. Ya, siapapun kalau yang penting mau dibentuk sama Tuhan. Yang penting rendah hati. Rasul Paulus dipakai Tuhan begitu rendah hati. Petrus juga rendah hati. Mari setiap kita rendah hati. Tuhan kan pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Terus ayat 15 dari Rasul Paulus, ya, bukan orang sembarangan, dia rajin memelihara adat istiadat nenek moyang itu Yahudi. Ayat 15, tetapi waktu yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kamu benar. Setiap kita juga dipanggil sejak di kandungan ibu, saudara. Seperti di dalam kitab Yeremia, termasuk saya yakin Bapak Ibu sama. Ya, sejak di kandungan ibu kita sudah dipilih sama Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana indah di dalam setiap kita. Karena kita diciptakan oleh dia. Coba saya mau baca. Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Setiap kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita meresponi. Kita mau hidup sungguh-sungguh, jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi orang Kristen tenanan. Mohon maaf saudara. Karena selalu semangat saya, akhirnya suka kesel saudara. Dalam nama Yesus, tidak batuk lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Karena hidup kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakannya dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menempatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab, saudara. Dari situ aku kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seseorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutugaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tapi rupa tetap tidak dikenal ialah jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ayat 24 yang terakhir. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan berita tentang Injil Kristus. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Termasuk kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita semangat ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Roh Kudus akan menopang setiap kita. Maju terus, Tuhan menyertai kita. Amin. Injil yang heran. Amin. Haleluya.
lepaskan saya dari segala akal dosa, bebas dari kuasa rantai setan. Ku mulia dalam Injil Tuhan, Injil Kristus yang dahsyat. Pada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menopang Bapak Ibu. Roh Kudus menyertai kita semua. Mari terus kita beritakan Injil tentang Yesus dengan semangat, tanpa kita henti-hentinya. Beritakan tentang Yesus, haleluya. Dialah juru selamat kita, amin, haleluya. Sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mara jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berpegang pada Injil Kristus, apapun keadaannya tetap kita senantiasa berharap dekat dengan Yesus, melekat dengan Yesus. Karena Dialah sumber kekuatan, sumber yang tidak ada taranya. Bersama Yesus kita tampil lebih pemenang. Aku tidak akan goyah. Kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya, puji Tuhan.